Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang semuanya di Dewa Talks, High Quality, Trusted, and Free Webinar in Indonesia with Passionate Experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah ikutan di Dewa Talks malam ini. Perkenalkan, nama aku Lintang dan aku akan menjadi host sekaligus moderator kalian pada malam ini. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai Security Hack 101, Cyber Security Applications. Nah, untuk webinar ini kita sudah menghadirkan Kak David Erliando Barlin, IT Trainer Associate dari Metrodata Academy. Oke, selamat malam teman-teman. Kayaknya banyak dari mahasiswanya, ada yang dari profesional juga ya, sudah bekerja. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman, saya David Erliando Barlin. Saya biasa dipanggil Dev, jadi teman-teman boleh panggil saya Kak Dev, Ko Dev, Mas Dev boleh ya. Oke, saya saat ini menjadi IT trainer di Metrodata, ya, khususnya di Metrodata Academy dari tahun 2018 sampai sekarang ini. Adapun beberapa ini sertifikasi yang pernah saya ambil, teman-teman. Saya ini spesialisasinya di Java. Ada Oracle Certified Associate, yaitu dari Oracle. Yang kedua, saya sertifikasi di EC Council, itu EC Council Instructor, sama Certified Application Security Engineer. Jadi kalau misalnya kita ngobrol yang ketiga ini adalah beberapa materinya nanti akan kita bawakan untuk teman-teman. Jadi teman-teman akan mengenal dulu sedikit ya di awal. Nah, kayak gitu. Mungkin kita langsung aja teman-teman, saya butuh waktu sekitar setengah menit Kak Lintang untuk pindah screen, boleh ya? Boleh banget dong, nggak apa-apa kok. Bye. Oh ya teman-teman, ada disclaimer dulu, jadi hari ini materi yang akan saya bawakan adalah materi training sertifikasi dari CASE atau Certified Application Security Engineer gitu. Terus yang kedua, materi hari ini cukup banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di tengah jalan ada pertanyaan, dicatat dulu, nanti di akhir sesi kita ada Q&A gitu ya. Terus karena materi hari ini juga cukup banyak, waktunya terbatas, nanti saya mungkin ada beberapa slide yang saya percepat gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja, teman-teman, kita masuk sini. Jadi di sini kita ada, kita akan belajar tentang understanding application security, threats, and attack. Nah, yang pertama, apa sih itu secure application? Jadi teman-teman mungkin tahu aplikasi, mungkin aplikasi ini basisnya bisa banyak ya, ada web application, ada mobile application gitu ya. Nah, aplikasi ini bisa dikatakan secure atau aman jika dia memenuhi 3 kriteria ini. Dia bisa menjaga confidentiality, integrity, sama availability. Dari siapa? Dari orang-orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan gitu ya. Sebenarnya nggak boleh akses itu gitu. Terus apa sih yang diamankan? Ada banyak teman-teman, ada objek, ada data, fitur maupun function gitu. Yang mana sebenarnya dari awal kita mendesain sebuah aplikasi, aplikasi ini pasti sudah punya tujuan ini untuk siapa sih gitu. Jadi ada authorized usernya atau user yang harusnya punya hak akses gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengenal 2 istilah di awal ini. Ada yang namanya authentication dan authorization, teman-teman. Authentication itu apaan sih? Autentikasi itu adalah proses sistem untuk mengenal siapa usernya. Contoh kalau misalnya kalian login ke dalam sebuah aplikasi kan, kalian pasti ditanya username, password gitu ya, mengidentifikasi. Selanjutnya autorisasi. Autorisasi ini apa? Dia bertanya, kamu punya hak aksesnya apa? Misalnya kamu adalah admin gitu ya, atau manajer di sana. Nah, itu teman-teman.
dan akan disediakan resource yang terbatas gitu ya. Misalnya hak aksesnya admin ya hanya bisa mengakses admin gitu, teman-teman. Oke. Nah, tadi kita belajar tentang yang namanya secure application. Saat ada sebuah aplikasi yang secure, ada yang namanya vulnerability atau sebuah kerentanan pada sebuah aplikasi. Kerentanan di aplikasi ini apaan sih, teman-teman? Nah, kerentanan di aplikasi ini adalah celah untuk user pengguna yang jahat dalam tanda kutip ya untuk mengeksploitasi network atau si host itu sendiri, teman-teman. Oke. Bisa dikatakan nih ya, kata Gartner Report, hampir 75% serangan pada information security gitu ya, ditujukan langsung kepada application layer. Jadi teman-teman harus tanda kutip ini ada yang namanya application layer. Tadi di awal disinggung tentang network, host, di sini pada application-nya. Oke. Nah, selanjutnya tadi ada aplikasi yang aman, ada aplikasi tadi ada vulnerability ya, ada sebuah kerentanan. Nah, kita akan jalan-jalan dulu teman-teman, kita akan belajar dulu serangan-serangan apa aja yang biasa terjadi pada layer aplikasi ya. Oke. Yang pertama di sini ada yang namanya XSS atau cross-site scripting ya, teman-teman. Cross-site scripting ini apa sih? Dia digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan. Misalnya gini, saya punya sebuah web gitu ya, ada page landing page gitu. Terus saya user yang jahat gitu ya. Saya mau mengeksploitasi itu dengan menyisipkan skrip di sana supaya misalnya halamannya berubah gitu. Nah, karena saya menyisipkan skrip di sana, bisa saja nanti terjadi beberapa hal di sini. Misalnya manipulasi data, kecurian data, gitu ya. Ini bisa banyak yang terjadi seperti itu. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya parameter tempering, teman-teman. Parameter tempering ini apa? Jadi saat teman-teman menginputkan data, mengupdate data, menggunakan parameter dari sebuah URL atau address, gitu ya, itu disebutnya serangannya namanya parameter tempering. Celahnya di mana? Di sini dengan adanya seperti ini, dengan adanya seperti ini, mungkin aja si parameter itu bisa dimodifikasi. Saya bisa mendelete data, saya bisa melakukan transaksi dari address yang ada gitu ya. Nah, di situ celahnya, teman-teman. Kita lihat ada yang lain. Ini namanya cross-site request forgery atau CSRF gitu ya. Nah, CSRF ini sebuah serangan yang terjadi saat ada seorang user masuk ke dalam sebuah trusted website, terus ada session yang dikembalikan, dia udah tahu nih usernya siapa gitu. Terus di sini ada aksi untuk dari attacker, contohnya mengirimkan email gitu ya, mengirimkan email supaya si user ini masuk ke website yang tidak dikenali. Mungkin kalian teman-teman pernah lihat spam dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini memungkinkan si attacker mengambil alih dari si session yang dimiliki oleh si user. Begitu teman-teman. Oke, sorry. Sebelum saya lanjut, nah, kita masuk ke selanjutnya. Ini tadi cross-site request forgery.
cross-site request forgery ini tadi ada skemanya, kita login ke sebuah trusted website gitu. Kalau teman-teman lihat di poin 3 ada seorang attacker phishing email, jadi ngirim email gitu ya, untuk si user ini mengakses sebuah malicious server. Jadi ada email di sini yang nantinya setelah dia akses ini terus dikembalikan, selanjutnya ada malicious code yang dieksekut ke trusted server. Jadi di sini si attacker bisa mengambil identity dari si usernya, begitu. Oke. Ada sedikit yang kelewat tadi. Ini ada yang namanya SQL injection. Mungkin teman-teman yang senang sama security sering mendengar ini ya, SQL injection attack gitu. SQL injection attack itu apa sih? Nah, SQL injection attack ini adalah sebuah rangkaian dari SQL atau query yang teman-teman tahu, itu yang langsung untuk memanipulasi database. Contohnya, misalnya kalian di sini ada login ya, ada username sama password, yang mana misalnya kita memodifikasi si username-nya atau password-nya dengan suatu query ke server, karena ini kita punya sebuah code yang rentan gitu ya, ini kita bisa saja membypass normal security mechanism. Jadi kalau misalnya teman-teman harus masukin login sama username sama password, dengan adanya SQL injection ini kalian bisa membypass itu. Tapi tentunya syaratnya ini ada code yang vulnerable ya. Gitu. Terus SQL injection ini bisa ditempatkan di address bar, di field, application field, contohnya kayak gini, atau query atau search box yang lainnya gitu. Nah, syaratnya juga ada yang namanya dynamic SQL statement. Contohnya kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan bawah, di sini username dan password ini adalah dynamic SQL statement-nya. Kayak gitu. Oke, tadi kita sudah belajar cross-site scripting. Kita lanjut. Oke, selanjutnya ini serangan yang lain. Ada yang namanya directory traversal, teman-teman. Jadi kita punya code, kita punya konfigurasi atau file-file yang pada sistem kita gitu ya, ditaruhlah misalnya di server gitu. Dengan adanya code yang rentan gitu, attacker ini bisa saja mengakses code, directory maupun file dengan cara seperti ini. Misalnya dia mengakses di suatu address gitu dengan menggunakan // yaitu kan tingkatan dari sebuah directory ya, teman-teman. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, ini tadi CSRF. Selanjutnya ada serangan yang lain, namanya adalah denial of service atau sering disebut DOS attack. Nah, DOS attack ini apa? DOS attack ini ada rangkaian perintah, misalnya perintahnya ada 3.000 perintah misalnya ya, yang dieksekusi secara bersamaan, tentunya oleh attacker, itu ada skripnya. Nah, di sana dia nyerang terus si servernya, di request berkali-kali sampai si servernya mati. Jadi tujuan dari DOS attack ini adalah memakan resource, gitu ya. Resource-nya bisa macam-macam, yang tujuannya mematikan server, gitu. Macam-macam dari DOS attack, contohnya ya, misalnya adalah registration form
kalau misalnya teman-teman registrasi biasanya manual kan gitu. Bisa aja kalau misalnya code-nya rentan gitu. Itu script-nya dijalanin melakukan registrasi dummy secara acak beribu-ribu kali gitu. Terus contoh lainnya adalah login, terus log account bisa, sama user enumeration. Selanjutnya di sini ada jenis attack selanjutnya yang namanya jenisnya session attack, namanya cookie poisoning attack. Di sini kita langsung masuk ke contohnya. Misalnya gini, kita login ke sebuah server. Nah, dari server ini mengembalikan ada sessionnya, ada session ID, dan ada serangkaian aksi untuk mengakses si server ini. Nah, di sini attacker nggak bisa langsung ngambil nih kalau cookie poisoning attack ini. Dia ada kombinasi dengan XSS, phishing attack, dan sniffing. Untuk ngambil apa? Untuk ngambil si sessionnya. Jadi mengambil sessionnya, tapi dia modifikasi dari si aksinya. Kalau teman-teman lihat di atas, ini dia nginputin misalnya total price-nya 11.000 gitu ya. Sedangkan si attacker memodifikasi dari si aksinya gitu. Itu session attack. Ada yang lain namanya jenisnya masih session attack, namanya session fixation. Di sini kalau tadi sebelumnya teman-teman lihat yang login atau memasukkan kredensial datanya adalah user, selanjutnya di sini yang masuk adalah attacker. Bedanya gitu ya. Masuk attacker, dia dapat session ID dari server, gitu. Terus si attacker ini melempar sebuah email kepada user supaya user masuk nih. Dia masuk ke dalam redirect ke sini, dia masukin kredensial data dari si user ini atau fixation ID. Yang mana di sini di poin 6, attacker secara bersamaan bisa masuk juga menggunakan kredensial data dari si user, yaitu dengan session ID yang sama. Jadi mencuri session ID-nya. Oke, teman-teman, saya izin minum dulu sebelum kita lanjut. Mungkin kalau ada yang mau tanya sampai situ boleh ditampung dulu pertanyaannya, nanti kita bahas di akhir ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut. Kalau tadi di awal kita belajar apa itu secure application, terus misalnya kenapa harus ada secure application, gitu ya. Nah, sudah belajar juga mengenai macam-macam serangan atau attack yang terjadi di application gitu ya, application level. Nah, di sini kita akan mencari tahu penyebabnya kenapa sebuah aplikasi itu rentan untuk diserang, gitu ya. Kenapa rentan untuk diserang? Ternyata usut punya usut nih, bukan cuma aplikasi sudah jadi dilihat, oh ternyata aplikasinya rentan, tapi kita harus track back ke depan, teman-teman. Mungkin aja waktu kita ngedevelop misalnya, kita tidak membahas tentang security ini. Mungkin tidak tahu, tidak dibahas security-nya, tidak ada panduan dalam membangun sebuah aplikasi yang secure gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin pernah belajar yang namanya SDLC ya. Mungkin yang paling terkenal namanya waterfall model gitu ya. Nah, di dalam waterfall model itu dibahas dari aplikasi mengumpulkan kebutuhan misalnya, terus lanjut ke fase desain. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kekurangan security requirement. Jadi
security ini bukan di akhir aja loh, bukan kalau misalnya sudah terjadi baru dipikirin, tapi security ini bisa dari depan, bisa diminta dari awal gitu ya. Terus saat membangun desainnya bisa juga menggunakan security juga. Terus kalau kita lihat di sini penyebabnya juga yang lain, mungkin aja dari codingnya itu yang kurang gitu ya, memiliki vulnerabilities gitu. Terus dari segi testing juga, ini mungkin kekurangan testing dari security-nya. Dan yang terakhir di fase deployment. Gitu. Nah, di sini melihat dari coding tekniknya, ada beberapa yang bisa menyebabkan security dari application ini lemah gitu ya. Ada beberapa. Contohnya ini improper validation input. Itu kita akan bahas detailnya langsung, teman-teman. Nah, anggaplah kalian pengguna user masuk ke sebuah aplikasi, ada sebuah form yang misalnya digunakan untuk menginput, tetapi di dalamnya kekurangan validasi, itu bisa menjadikan aplikasi kita rentan. Jadi validasi ini sangat penting, input validation ya teman-teman. Nah, ada macam-macam nih akibatnya ya. Bisa aja pakai XSS gitu, terus bisa pakai SQL injection karena validasinya kurang diperhatikan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini ini menyoroti dari transport layer. Jadi dari transport layer. Contoh misalnya di sini kita menggunakan third parties yang tidak bisa dipercaya, gitu ya. Yang menjadikan nantinya kita bisa banyak data-data yang hilang dari sana, kecurian data misalnya. Terus selanjutnya dari sini bisa juga karena kita memakai SSL setup yang kurang memadai, gitu ya. Ini bisa berakibat pada MITM itu man in the middle attack. Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, nanti silahkan searching ya. Terus di sini ada lagi dari algoritma yang kurang baik gitu ya, entah expired atau invalid certificates-nya gitu. Ini menyoroti dari transport layer-nya. Selanjutnya, coding kita bisa lemah, aplikasi kita bisa lemah gara-gara kita tidak memperhatikan yang namanya error handling, teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin pernah masuk ke sebuah website, terus tiba-tiba ada error. Errornya mungkin error database gitu ya, database-nya error. Terus tiba-tiba muncul seperti ini. SQL error, cannot open file, terus select bla 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 bla. Teman-teman bisa lihat di database itu ada atribut apa, ada tabel apa. Ini bahaya juga ya dari kita kurang memperhatikan yang namanya error handling. Gitu. Terus selanjutnya di sini kita menggunakan sebuah cryptographic yang kurang memadai. Cryptographic ini contohnya biasanya untuk menenkripsi atau dekripsi ya. Biasanya ada data-data yang penting. Contoh yang misalnya di sini ada card numbers gitu ya, credit card numbers, SSN, itu kan data-data penting dan berbahaya gitu. Atau user credential gitu, itu berbahaya. Nah, biasanya itu digunakan teknik kriptografi untuk mengamankan data itu gitu, supaya tidak mudah dicuri. Oke. Selanjutnya, kelemahan lain adalah yang namanya broken authentication and session management. Ini hubungannya dengan autentikasi dan manajemen sesi. Jadi contoh ini,
saya login gitu ya ke sebuah aplikasi, di sana pasti ada session ID-nya, ada keterangan tentang logout, password-nya, timeout-nya. Kalau ini kita tidak perhatikan dengan baik, salah satu contohnya misalnya timeout gitu. Kalau teman-teman masuk ke sebuah aplikasi, normalnya berapa sih waktu yang diperlukan untuk logout otomatis, misalnya gitu. Apakah 1 jam, 2 jam, atau 2 hari, 3 hari? Ya, itu bisa menjadi masalah nantinya dari hanya timeout saja. Apalagi yang lainnya nih, password, session ID, gitu. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya unvalidated redirects and forwards. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, attackers itu meminta si user untuk menginstal sebuah malware atau dia bisa dalam tanda kutip ngibulin gitu ya, ngibulin si user ini dengan email-email yang mencurigakan gitu untuk masuk ke sebuah server atau website gitu. Terus masukin kredensial data-data penting gitu. Terus dari sini bisa aja si attacker ini masuk ke dalam server menggunakan data user itu gara-gara yang tidak tervalidasi redirect-nya ya, atau address-address-nya. Selanjutnya di sini ada yang namanya insecure direct object reference. Ini berkaitan dengan penyimpanan objek gitu ya. Jadi di sini ada file, directory, database record gitu. Yang mana kalau misalnya tidak secure nanti bisa bermasalah juga. Ini yang terakhir, nanti mungkin habis ini kita buka tanya jawab dikit dulu ya Kak ya habis ini. Boleh. Ya, yang terakhir kerentanan selanjutnya ada yang namanya failure to restrict URL access. Nah, teman-teman mungkin pernah membuat sebuah web, ada page untuk admin gitu. Contohlah ada page untuk admin. Kadang-kadang kan ada orang yang iseng tuh ya, saya coba-coba /admin, /login, /apa gitu ya. Nah, ini si URL-nya itu tidak dibatasi aksesnya, yang menjadikan ini bermasalah di autentikasinya. Jadi kan kita nggak tahu siapa yang login gitu ya. Dia punya akses atau enggak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, sebelum lanjut mungkin kita ambil 1-2 pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ya Kak ya. Soalnya materinya masih boleh. Boleh. Dan pertanyaan juga lumayan banyak sih ya Kak David ya. Pertanyaannya banyak, cukup ini ya. Nah, mungkin ini aku bacanya dari yang banyak like-nya ya, Kak David. Karena mungkin ini punya kesamaan gitu dengan teman-teman lainnya. Pertanyaannya yang pertama dari Kak Shinta. Ini ada 5 orang juga yang punya pertanyaan sama nih dengan Kak Shinta. Kalau mau belajar cyber security itu bisa secara otodidak nggak sih Kak David? Mungkin ini supaya lebih jelasnya kayak kalau misalnya kita terjun juga nih ke dunia sebagai cyber security specialist gitu mungkin atau IT security gitu. Apakah bisa secara otodidak? Oke. Baik. Gini. Kayaknya pertanyaan tentang cyber security ini sama halnya dengan pertanyaan misalnya belajar coding bisa nggak otodidak gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, tentu aja bisa teman-teman. Zaman sekarang kan literatur sudah ada di mana-mana gitu ya. Terus kayak misalnya kita ngakses materi-materi tentang security itu banyak bertebaran di internet. Caranya, tutorialnya banyak teman-teman. Tapi
Kalau misalnya kalian bisa mendapatkan materi yang apa ya, dalam tanda kutip official, dan kalian bisa mendapatkan dalam tanda kutip sertifikasi, di dalam dunia profesional kalian akan memiliki nilai yang lebih tentunya, begitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Semoga terjawab ya untuk Kak Shinta dan teman-teman lainnya. Jadi sebenarnya bisa otodidak, cuman kalau misalnya mungkin mau lebih profesional yang ini ya, bersertifikasi mungkin yang Kak David ya. Yes, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak... Satu lagi aja ya. Kenapa? Satu lagi aja. Nanti habis Oke, itu boleh, kita boleh. lanjut. Ya. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya dan satu lagi untuk sesi ini dari Kak Hasbi. Saya mau bertanya untuk perihal manajemen keamanan untuk penggunaan cybersecurity. Tadi kan juga Kak David sebutin contoh-contohnya ya, yang kayak apa sih kayak hacking tuh terjadi di mana aja sih. Nah, bagaimana sih kita bisa berhati-hati dalam mungkin memilah itu bukan hacker atau itu hacker gitu, Kak David. Jadi kita terhindar dari serangan yang ada gitu. Tipsnya mungkin ya. Udah ke tips aja nih, padahal masih sebutin tadi contoh-contohnya ya. Oke, tadi ada beberapa. Mungkin kalian harus waspada terhadap yang namanya malicious server web gitu ya. Sebuah web yang mencurigakan, malicious apa ya namanya, email. Misalnya kalian dapat email yang mencurigakan, terus kalian ada linknya untuk download atau apa gitu ya. Padahal kalian tidak pernah request ke sana, itu bisa menjadi salah satu pertanda kalian bisa kena. Tuh, tadi ada beberapa ya serangan yang terjadi kayak gitu. Oke, jadi dari tadi yang tipe-tipe Ko David udah jelasin juga, itu juga bisa menjadi salah satu ini ya, kayak acuan dari untuk teman-teman nih, kayak kalau misalkan mendapatkan hal-hal yang seperti itu, bisa aja coba dihindari gitu, atau mungkin bisa ditinjau lebih lanjut, kayak misalkan email yang masuk, terus kalau misalkan mau login dan lain-lainnya. Yes, betul. Oke. Semoga menjawab ya, Kak Hasbi dan teman-teman lainnya. Oke, berarti untuk sesi ini selesai, bisa mungkin kalau David mau lanjutin. Oke, kita lanjut ya. Ya, selanjutnya kita akan melihat di dalam sini tuh ada berbagai macam bisa dibilang komponen application security ya yang bisa meningkatkan application security. Nah, kita lihat dulu ada petuah dulu ya, petuah di sini. Kalau teman-teman membuat sebuah software, membuat sebuah application, ini tidak jarang terjadi gitu ya. Tidak jarang terjadi bahwa kita tuh mendesain dan mendevelop itu untuk functionality-nya aja atau untuk segi fungsionalitasnya. Sedangkan security ini seringkali dikesampingkan gitu, menjadi yang kedua atau ketiga gitu ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ada yang namanya application security frame. Tadi kita membagi dua tentang yang namanya application level dan network level gitu ya. Kalau teman-teman lihat di bawah yang perlu diperhatikan misalnya ada firewall, switch, IPS, IDS, ini komponennya dari network gitu ya. Di sini ada host, protokol dan lain-lain. Kalau dari segi aplikasi, ini kita berfokusnya saat kita membuat aplikasi ya. Ini ada input validation, authentication, authorization. Ini kita bermainnya di scope sini. Ya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman dari awal kita bahas tentang security itu ada di network dan ada di application. Kalau application artinya saat kita membangun aplikasi itu, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebuah teknik code yang secure aja, gitu ya. Codingnya sudah bagus, sudah secure, tapi itu nggak cukup teman-teman.
masih harus banyak yang diperhatikan. Mungkin aja dari requirement-nya, dari desain webnya, atau dari arsitekturnya. Karena security di aplikasi itu sangat luas, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita akan mengenali kenapa, gitu ya, apa dan siapa tentang application security. Kenapa sih orang perlu belajar tentang, bukan perlu belajar ya, lebih tepatnya peduli tentang application security. Karena jawabannya, saat kita punya sebuah application itu diakses secara global, yang mana jalurnya sudah disediakan bagi attackers gitu. Jadi kita punya peran untuk mengamankan itu. Selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan di application security? Jadi tadi di awal sudah dibahas, coding bagus aja nggak cukup, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan dari semua life cycle dari software itu, yang mana nanti ada yang namanya SDLC ya. Selanjutnya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk application security ini? Bukan hanya developers, teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir, tanggung jawabnya tanggung jawab developers atau tim security misalnya gitu. Sedangkan di sini yang bertanggung jawab itu ada manajer sebagai pemangku kepentingan ya, terus ada arsitek, tester, bahkan administrator juga bertanggung jawab untuk itu. Nah, di sini kita akan membahas problem dari development software yang kurang secure gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat ini ya, kalau misalnya dulu pernah belajar SDLC, life cycle ya, software development life cycle. Di sini ada 6 tahap, ada requirement, design, development, testing, deployment, sama maintenance, gitu ya. Nah, ini solusi dari secure application. Gimana caranya membangun secure application dengan menerapkan security di setiap tahapan dari development. Contohnya di sini requirement. Ada yang namanya security requirement loh teman-teman. Jadi kita contoh tanya user ini keamanannya apa aja yang dibutuhkan misalnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini di fase desain, saat kita mendesain sebuah aplikasi, ada banyak juga yang bisa kita lihat, ada security architecture, threat modeling. Nah, nanti teman-teman boleh cari, boleh lihat ini ya. Terus dari development, contohnya ada secure coding ya, dan selanjutnya bisa dibaca ya teman-teman. Oke, kalau kita berbicara tentang SDLC yang pada umumnya, tadi kan ada fase-fasenya, requirement, design, development, testing, deployment, sama maintenance gitu. Ada yang kita kelompokkan sebagai functional activities, jadi dia berkaitan dengan segi fungsionalitasnya gitu ya. Apa aja dia bisa apa aja gitu. Nah, dia ada di sini dan ada yang namanya security activities. Ini berhubungan dengan security di setiap fasenya yang tadi sudah kita lihat di slide sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat keuntungan dari menggunakan security di setiap tahapan SDLC. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama, jelas mengurangi yang namanya vulnerabilities. Jadi kerentanan itu jelas berkurang karena dari awal kita udah mikirin itu. Terus yang kedua, ini kita ada yang namanya standar gitu ya, ada yang namanya peraturan, itu hal-hal itu bisa dipatuhi nantinya. Selanjutnya di sini, kalau teman-teman memikirkan security di akhir sama di awal, jelas cost-nya nanti secara cost dari pengembangan aplikasi itu akan lebih besar kalau kita mikirin security di akhir.
Selanjutnya ini kepuasan dari developer, terus kepuasan dari pelanggan, terus ada security culture gitu ya, ada budaya keamanan. Jadi kalau misalnya kita bangun aplikasi, ada budaya keamanan, selanjutnya pasti akan terus kayak gitu ya. Yang selanjutnya akan berhubungan dengan integrity. Kalau misalnya kita punya aplikasi dipakai tidak pernah ada masalah dengan security-nya, otomatis reputasinya baik dong gitu ya. Kalau misalnya tidak aman, malah reputasinya bakal jatuh. Terus ini yang terakhir, mengurangi biaya maintenance. Oke, teman-teman, mungkin ini saya materinya tinggal dikit lagi, 10 menit selesai. Ya, di sini ada yang namanya software security standard, model, and framework. Kita akan berkenalan, pertama kita berkenalan dengan OWASP. Ini ya, OWASP. Nah, OWASP ini apaan sih? Dia adalah sebuah organisasi yang fokusnya untuk mengembangkan security dari software, gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca-baca tentang ini bisa diakses ya. Terus selanjutnya, menurut si OWASP ini ada 10 attacks yang paling top nih. Tadi kita udah belajar beberapanya. Ada injection, broken authentication, ada XSS tadi ya. Terus ada CSRF. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Selanjutnya ini ada yang lain. Kalau tadi OWASP itu organisasi, ini ada WASP ya. Ini dia adalah sekumpulan dari expert, praktisi, dan kumpulan dari organisasi gitu ya, yang dia berkecimpung di bidang praktis dari security standard, terkhusus di World Wide Web ya. Jadi kalau teman-teman, nah kalau belajar tentang security, ini penting juga dieksplor nantinya. Ada yang namanya tadi attacks dan ada yang namanya weakness. Kalau tadi mungkin di awal-awal kita bahasanya ada attacks dan vulnerability gitu ya, atau kerentanannya di mana aja. Kita sudah belajar tadi beberapa di atas. Sorry. Oke, sampai situ dulu Kak Lintang. Jadi yang tadi kita telah pelajari, sebuah aplikasi itu bisa dikatakan aman jika sumber daya dan rahasianya terlindungi dari pengguna yang berbahaya gitu ya, atau kita sebut attacker tadi di sana. Terus selanjutnya ada eksploitasi terhadap berbagai kerentanan. Jadi ada syaratnya, aplikasi itu rentan itu terjadi untuk mencuri rahasia atau mendapatkan akses yang tidak sah. Tuh. Selanjutnya di sini keamanan tidak hanya berlaku atau diperlukan di level network aja, tapi ada juga di level aplikasi yang kita buat. Selanjutnya, kebanyakan aplikasi dibangun dan dirancang dan dibangun untuk dengan mengutamakan fungsionalitas, tapi keamanan dijadikan yang kedua tadi ya. Nah, padahal seharusnya keamanan aplikasi itu bisa dipastikan jika kita mulai dari tahap awal, bukan dari akhir, gitu ya. Dari tahap awal, dari fase-fase di SDLC. Selanjutnya, tadi teman-teman sudah lihat ada berbagai macam standar referensi keamanan perangkat lunak, model, komunitas, ataupun framework yang dapat membantu dalam mendorong dan memelihara keamanan aplikasi. Nah, lebih kayak gitu teman-teman yang bisa saya share hari ini. Mungkin kita lanjut ngobrol kali ya, kayak.
Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, thank you Kak David untuk sharing-sharingnya tadi terkait security atau cyber security. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.